Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Baik, apa kabar anak-anakku semuanya? Jumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran agama Islam kelas 6. Baik, sebelum kita mulai materi kita pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik. Anak-anakku kelas 6, untuk pembelajaran kita kesempatan kali ini bahwa ini materinya serem. Minggu lalu kalau kalian masih ingat, kita belajar tentang hari akhir atau hari kiamat ya. Di dalam pembelajaran yang lalu Bapak sudah memberikan materi bahwa tanda-tandanya hari kiamat ya. Kiamat itu kapan sih Pak? Gak ada yang tahu ya. Jangankan kita, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ya, Nabi hanya memberikan tanda-tandanya saja. Tanda-tandanya minggu lalu sudah Bapak kasih kan, ya. Tanda-tanda hari kiamat. Nah, karena kita nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat, maka kita harus bersiap-siap diri, mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya ya, guna menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah ya. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau matikan kami sebelum datangnya hari kiamat ya. Ya, aminkan doa Bapak. Ya Allah, matikan kami semua sebelum datangnya hari kiamat. Amin. Di Bapak doa minta mati. Emang kenapa sih Pak? Iya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang melihat terjadinya kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa Pak? Sebab dikatakan orang-orang yang melihat terjadinya kiamat itu termasuk orang-orang yang buruk. Bukan buruk rupa, tetapi buruk amalnya. Dan sudah dapat dipastikan orang-orang itu tempatnya adalah di neraka. Kita nggak bisa ngebayangin dahsyatnya bagaimana hari kiamat. Kemarin Pademangan hampir berturut-turut dua kali terjadi kebakaran. Itu hebohnya bagaimana itu kebakaran? Itu baru kebakaran loh ya, belum lagi musibah-musibah yang lainnya, gunung meletus, banjir ya, dan musibah-musibah yang lainnya. Itu aja kita ngeri, kita takut ya, apalagi kiamat. Alhamdulillah, kita nggak bisa ngebayangin. Makanya tadi doanya kayak gitu, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyaksikan kiamat. Nah, dalam Al-Zalzalah ya, dalam surat Al-Zalzalah Allah menjelaskan tentang kiamat. Banyak surat-surat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat ya. Salah satunya Al-Zalzalah yang familiar dengan kita. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Guncangannya bukan lagi gempa bumi yang biasa, yang sering kita alami ya. Guncangannya itu maha dahsyat ya, mungkin berapa puluh skala liter kita nggak tahu ya, itu dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Lalu kemudian bumi ini mengeluarkan apa isi yang ada dalam perut bumi. Coba, apa yang ada dalam perut bumi? Ada lahar, ada lava, dan apalagi lah namanya nggak tahu Bapak ya. Itu semuanya keluar dari perut bumi. Dikatakan dalam keterangan yang lain, gunung yang segitu kokohnya, yang segitu megah. Kalau kita lihat gunung itu kan cakep ya. Itu pada saat hari kiamat, gunung itu seperti kapas, terbang seperti anai-anai. Coba, ngeri banget kan ya. Akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan isinya.
Faqala al-insanu ma laha. Dan orang pada saat itu bingung dan bertanya, ada apaan? Ada apa? Ya, al-insanu ma laha. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Ya. Hanya kita ayo siap-siap berbekal diri. Nah, tulis judulnya dulu. Apa judulnya? Hari kiamat ya. Bumi berhenti berputar. Kalau di buku, bumi berhenti berputar. Atau kiamat. Harus yakin nih, yakin kiamat. Kayaknya sih kita nih umat akhir zaman, karena nabi kita nabi yang terakhir. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus, artinya nggak ada lagi nabi. Artinya kalau nggak ada nabi lagi, apa dong? Ya udah, tinggal nunggu kiamat kita. Ya, tapi mudah-mudahan kita dijauhkan. Ya, kita nggak ngeliat kiamat. Baik, tadi kan sudah diceritakan bagaimana itu kiamat, ya kan? Apa itu kiamat, ya kan? Lalu kemudian minggu lalu juga sudah dijelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya, ulama banyak yang wafat, ya. Lalu kemudian merajalelanya maksiat itu udah nggak aneh lagi tuh. Orang berbuat dosa udah nggak malu lagi. Kalau dulu orang mau berbuat dosa malu, mikir ribuan kali. Tapi sekarang masya Allah, kejahatan merajalela, apalagi sekarang ini ya, sebab semenjak virus corona menghantam semuanya, wabil khusus dari sisi ekonomi, sehingga banyak orang yang nggak kerja, banyak orang yang dipecat, akhirnya nggak punya penghasilan, tetapi makan jalan terus, akhirnya bingung. Orang-orang yang nggak memiliki iman kepada Allah dalam mencari rezeki, ya kan, dia nggak pandang dulu mau itu halal mau haram, tabrak sudah. Makanya kejahatan ya semenjak corona ini meningkat. Maling motor, maling mobil, begal, pencurian, perampokan. Malah kemarin Bapak lihat di grup WA ya, itu ada ibu-ibu yang habis pulang dari ATM, itu bukan dompetnya lagi yang diambil ya, masya Allah, tangannya dipotong sama yang malingnya itu, buntung tangannya, masya Allah. Ini kita berlindung pada Allah ya. Lalu kemudian hari kiamat itu terbagi dua ya. Hari kiamat itu terbagi dua. Kiamat terbagi dua. Yang ini sugro, yang kedua kubro. Ya, sugro. Tulisannya bagus ya Bapak ya. Kubro. Apa sih Pak kiamat sugro dan kiamat kubro? Oke, sekarang kita bahas yang pertama dulu, kiamat sugro. Kiamat sugro artinya kiamat kecil. Kiamat kecil. Artinya apa tuh Pak kiamat kecil? Kiamat kecil adalah musibah-musibah yang terjadi pada diri kita ataupun kepada yang lain, yang gara-gara musibah itu menjadi sedih. Ya, apa contohnya? Yang paling gampang aja dah, meninggal dunia orang yang kita cintai. Misalkan meninggal orang tua kita, kakek nenek kita, saudara kita, teman, sahabat, yang itu membuat kita sedih. Ya, apalagi orang tua kita kalau udah meninggal, sedih. Ya, makanya kalian nih yang masih ada orang tuanya, jangan nakal, berbakti kepada orang tua. Sebab kalau udah nggak ada orang tua, udah nggak ada lagi yang nggak enak. Bapak nih udah nggak ada orang tua, ya udah nggak ada lagi tangan orang tua yang bisa kita cium. Ya, kalau dulu suka mijitin ibu, ya sekarang udah nggak bisa lagi. Ya, contohnya kematian, ya kiamat kecil. Lalu kemudian musibah. Nah musibahnya ini macam-macam kan musibah kan, ya seperti yang contoh kemarin nih, saudara kita di Pademangan 2 kali terjadi kebakaran, itu musibah, itu kiamat kecil tuh. Ya, gara-gara kebakaran habis harta bendanya, ya boro-boro mau bawain
harta benda, surat-surat. Yang dibawa hanya apa? Cuman pakaian yang nempel di badan. Oh iya, teman kita juga ada ya, Davin ya. Ya, kita turut berduka ya atas musibah yang terjadi. Mudah-mudahan diberikan kekuatan buat Davin dan keluarga ya. Gunung meletus, banjir, banyak. Pokoknya kiamat kecil ini adalah musibah-musibah ya, sakit, kiamat kecil. Nah, kalau kiamat kubro, kiamat besar, yaitu kiamat yang sesungguhnya. Kiamat yang sesungguhnya yaitu kiamat yang nanti ketika bumi digonjang-ganjing semuanya habis ya, bumi mengeluarkan isinya, lalu kemudian langit runtuh, gunung-gunung berterbangan. Ya, ini sesungguhnya kiamat. Makanya kita berdoa tadi nih, mudah-mudahan kita menyaksikan itu. Saking dahsyatnya kiamat, di dalam keterangan disebutkan orang keluar dari rumah nggak pakai baju itu nggak malu. Orang keluar dari rumah ya nggak pakai baju nggak malu. Coba sekarang kalian keluar rumah nggak pakai baju, malu apa enggak? Pasti malu. Kalau nggak malu paling diteprokin sama orang-orang, orang gila gitu kan. Tapi nanti pada saat terjadi kiamat, orang keluar dari rumahnya nggak malu ya. Terus ada lagi dijelaskan dalam sebuah keterangan, ketika terjadi kiamat itu yang namanya orang tua sama anak udah nggak ingat lagi. Kalau sekarang orang tua akan melakukan apa saja untuk anak-anak ya, perhatiannya, kasih sayangnya, semuanya. Tapi nanti pada saat hari kiamat boro-boro, itu yang namanya orang tua nggak ingat lagi sama anak, anak nggak ingat sama orang tua, masing-masing sudah mikirin diri sendiri, ketakutan ya, ketakutan. Nah, ini kiamat besar ya. Jadi kiamat terbagi dua, kiamat sugro, kiamat kubro. Ini jangan ketukar nih, banyak nih biasanya sugro, kubro. Sugro kecil, kubro besar. Bapak kasih tips biar nggak ketukar. Sugro kan ada jajanan tuh, kacang, namanya kacang apa ya? Kacang sukro ya. Nah, kacang sukro tuh diambil dari ini nih. Kacang sugro. Kacang sukro bentuknya kecil apa gede? Ya kecil ya kan, makanya bisa dimakan, namanya kacang sukro, kecil-kecil. Coba kalau kacangnya kacang kubro, wah gede, gimana makannya? Nggak bisa ya. Makanya kacang sukro kecil, kubro gede gitu ya. Ini hari kiamat ya. Lalu kemudian tanda-tandanya sudah, hikmahnya ya. Hikmah beriman pada hari akhir. Hikmahnya yang pertama, hikmah, pokoknya hapus dulu ya. Tunggu bentar. Ini udah ya, Bapak hapus ya. Nah, sekarang hikmah. Hikmah mempercayai hari akhir. Yang pertama, menambah keyakinan kita akan keesaan Allah. Menambah keyakinan terhadap kekuasaan Allah. Allah mampu segala-galanya ya. Ya. Yang kedua hikmahnya,
Karena kita mempercayai akan terjadinya hari kiamat, maka kita akan berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Ya, kita menambah semangat untuk mengerjakan kebaikan. Bersemangat menambah amal soleh atau kebaikan. Ingat, amal soleh ya, jangan amal salah loh. Ya, kalau apalagi ya kita berusaha menghindari perbuatan yang dicela oleh Allah, menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sebab kenapa? Kalau kita mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka kita akan mendapatkan dosa. Sedangkan ini bersemangat menambah amal soleh yang harus ini. Ya, oke. Tidak. Yang berikutnya hikmahnya apa empatnya? Tidak menunda-nunda atau bersegera. Bersegera beramal soleh. Jadi kalau kita mau melakukan suatu kebaikan, jangan ditunda-tunda, jangan ntar aja mau ngasih duit ke orang yang nggak mampu, jangan ditunda, kasihin. Baju-baju kita yang sudah nggak muat, yang masih bagus, mungkin bagi orang lain masih membutuhkan, kita kasih ya buat yang lainnya juga ya. Jadi ini diantaranya materi kita hari ini, yaitu tadi macam-macam hari kiamat ada 2, sugro kubro. Ingat, jangan ketukar kalau ini hikmahnya. Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Kalau ada yang mau nanya-nanya, silakan komentar ya, ketik di kolom komentar kalau mau nanya-nanya atau nggak ngerti soal materi ini. Jangan ke WA ya, handphone bapak ngehang ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng channel bapak, namanya Babeh Ruri. Baik, sampai di sini dulu jumpa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat dan bapak mohon maaf banyak salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.